Tetap semangat bersama Opan Ahmad. Pada kali ini, pada tayangan ini saya akan membahas mengenai komposisi transformasi. Sebuah pembahasan masih pada pokok bahasan transformasi, dan pada konsep ini kita akan mempelajari bagaimana sebuah titik ataupun kurva ditransformasikan bertubi-tubi ya. Maksudnya tuh di sini ditransformasikan tidak hanya sekali, tetapi bisa jadi 2 kali. Jadi sebuah titik atau sebuah kurva ketika ditransformasikan oleh transformasi pertama dilanjutkan dengan transformasi kedua. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Dan mari kita bahas konsepnya. Oke. Jika digambarkan pada sebuah pemetaan komposisi transformasi itu, misalkan ya di sini ada sebuah titik A ditransformasikan pertama oleh T1 akan menghasilkan bayangan pertama, katakanlah bayangannya itu adalah A aksen. Nah, pada komposisi transformasi ini setelah ditransformasikan sekali, nanti ditransformasikan lagi oleh transformasi kedua, katakanlah T2, yang akan menghasilkan bayangan selanjutnya kita katakan dengan A aksen-aksen atau A double aksen atau A aksen rangkap, apapun itulah namanya ya. Yang penting paham maksudnya. Nah, ini penyelesaiannya bisa dengan cara manual atau sekaligus, tergantung dari kondisinya. Cara manual digunakan ya seperti ini, menggunakan pemetaan gitu ya. Jadi kita perhatikan apa transformasi pertamanya, apa transformasi keduanya, kemudian kita selesaikan tahap demi tahap sehingga diperoleh bayangan terakhirnya gitu ya. Nah, atau untuk beberapa kasus nih, ketika komposisi transformasinya itu melibatkan translasi, misalkan nih sebuah titik ditranslasikan pertama oleh T1, katakanlah AB, dia akan menghasilkan bayangan tentunya ya. Bayangannya itu adalah hasil transformasinya berdasarkan aturan. Ini adalah X ditambah A, Y ditambah B. Nah, jika kita lanjutkan lagi dengan translasi kedua, di mana translasi keduanya kita namakan CD, maka akan dihasilkan bayangan selanjutnya mengikuti aturannya, yaitu menjadi X ditambah A ditambah C, Y ditambah B ditambah D, seperti ini. Nah, ini yang dikatakan cara menyelesaikan komposisi transformasi dengan pemetaan secara tahap demi tahap, secara bertahap gitu ya. Nah, seandainya kita mau selesaikan secara langsung juga bisa. Nah, untuk translasi ini cara langsung menyelesaikannya adalah cukup kita tuliskan X double aksen Y double aksennya itu sama dengan titik asal ditambah translasi pertama ditambah lagi dengan translasi kedua, dan dengan cara ini akan diperoleh hasil yang sama dengan cara dibandingkan dengan cara bertahap manual tadi sebelumnya. Nah, ini untuk translasi ya. Jadi ingat, ini hanya berlaku untuk translasi. Nah, untuk komposisi lainnya, komposisi transformasi untuk perkalian matriks. Nah, cuman ini ada syarat dulu ya. Syaratnya itu matriks transformasinya itu harus tunggal. Nah, cara yang akan saya jelaskan ini
hanya bisa digunakan ketika matriks transformasinya tunggal. Maksudnya apa? Misalkan saya tuliskan kembali sebuah titik ditransformasikan pertama oleh matriks ABCD katakanlah, atau saya notasikan M aja ya di sini biar lebih umum. Yang pertama oleh matriks transformasi pertama katakanlah ABCD, kemudian akan menghasilkan bayangan A aksen, dan kita lanjutkan lagi dengan matriks transformasi kedua katakanlah EFGH. Nah, ini dimana transformasinya sendiri aturannya itu adalah matriks transformasi dikali dengan titik akan menghasilkan bayangan kedua. Nah, kalau kita selesaikan ini secara tahap demi tahap, berarti untuk bayangan pertama X aksen Y aksen ini diperoleh dari ABCD dikali XY. Sementara untuk bayangan terakhirnya X double aksen Y double aksen itu berarti kan matriks transformasi EFGH dikali dengan X aksen Y aksen. Ini kalau seandainya kita selesaikan tahap demi tahap. Nah, dari perkalian matriks ini, dari kedua perkalian matriks ini sebenarnya kita bisa menyimpulkan bahwa untuk menyelesaikan masalah seperti ini bisa saja kita kerjakan secara langsung tanpa perlu dua kali kerja. Hanya perlu diperhatikan beberapa rambu-rambunya di sini. Nah, kalau kita tuliskan langsung saja kita loncat ke X double aksennya double aksen, di mana X double aksennya double aksen kan kita ketahui di sini matriks EFGH dikali dengan X aksen Y aksen, di mana X aksen Y aksennya kita peroleh dari atas. Ini merupakan perkalian antara ABCD dengan XY. Nah, apa yang bisa kita peroleh dari bentuk terakhir ini? Nah, pada bentuk terakhir ini kita bisa menyimpulkan bahwa bayangan akhir A double aksen itu bisa kita langsung peroleh dengan cara perkalian matriks-matriks transformasinya. Hanya di sini urutannya harus diperhatikan. Yang kita tuliskan pertama adalah matriks transformasi kedua, sementara yang kita tuliskan kedua adalah matriks transformasi pertama. Nah, ini harus diperhatikan karena pada matriks tidak berlaku sifat komutatif, sehingga aturan tidak bisa kita tukar-tukar dalam perkalian matriks ini. Ingat ya. Nah, dalam penyelesaiannya kita tuliskan perkalian transformasi kedua ditulis pertama, sementara transformasi yang pertama ditulis kedua. Ingat, jangan sampai tertukar bagian ini. Nah, ini konsep dasarnya. Kita coba selesaikan beberapa bentuk soal ya, beberapa latihan soal. Kita lihat yang pertama, ada soal titik A direfleksikan terhadap garis, maksudnya ya di sini Y sama dengan X, dilanjutkan refleksi terhadap garis X sama dengan 3, menghasilkan A double aksen 2, negatif 1. Tentukan koordinat A. Yang ditanyakan di sini adalah titik asalnya dan sementara yang diketahuinya bayangannya. Tidak perlu khawatir ketika memperoleh soal seperti ini. Asalkan kita paham konsepnya, ini nggak akan jadi masalah. Nah, coba kita gambarkan dulu. Titik A
Karena titik A-nya belum diketahui, jadi kita tulis aja di sini berarti titik A X, Y direfleksikan terhadap Y sama dengan X. Direfleksikan terhadap mirror Y sama dengan X. Oke. Ini masih berkaitan dengan transformasi titik yang dibahas pada video sebelumnya. Jadi silahkan kalau mau melihat-lihat lagi bisa dicek di playlist. Nah, berdasarkan aturannya, ketika sebuah titik dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, dia bayangannya itu menjadi Y, X, bertukar posisi ya, absis jadi ordinat, ordinat jadi absis. Nah, kemudian katanya di sini di soalnya dilanjutkan lagi dengan masih refleksi ya. Yang pertama refleksi, yang kedua juga refleksi. Nah, ini masih pencerminan. Yang kedua ada dicerminkan lagi terhadap garis X sama dengan 3. Oke, sekarang kita lihat untuk Y sama dengan X, pencerminan terhadap Y sama dengan X. Ini ada matriks transformasinya, dan matriks transformasinya tunggal. Sementara untuk pencerminan terhadap garis X sama dengan 3, sayangnya walaupun ada matriks transformasinya tetapi dia tidak tunggal. Artinya tidak tunggal di sini tuh tidak langsung matriks dikali titik, tapi dia ditambahkan lagi, dijumlahkan lagi dengan lain-lainnya gitu, sehingga untuk kasus soal ini kita tidak bisa menyelesaikan secara langsung menggunakan matriks, tapi harus kita selesaikan secara tahap demi tahap. Berdasarkan aturan pencerminan, pencerminan terhadap garis X sama dengan 3 itu ordinatnya tetap ya. Dan ini bayangan di sini, bayangan untuk A double aksen itu diperoleh dari A aksen, jadi bukan dari titik asalnya, sehingga aturan pencerminan tadi diterapkan pada koordinat A aksen, yang dimana di sini absisnya sekarang adalah Y, ordinatnya adalah X, sehingga setelah dicerminkan terhadap garis X sama dengan 3 akan diperoleh bayangan 2 kali 3 dikurang absis, koma ordinat ya, ordinatnya sendiri adalah X, sehingga di sini bisa kita katakan bahwa X-nya sudah jelas, ordinatnya di sini sudah jelas negatif 1. Jadi kalau kita pasangkan negatif 1 ini sudah jelas merupakan nilai dari X. Nah, sekarang untuk menentukan nilai Y-nya harus kita selesaikan 6 dikurang Y sama dengan 2. 6 dikurang Y sama dengan 2, kita peroleh negatif Y sama dengan negatif 4, Y sama dengan 4. Nah, nilai X dan nilai Y ini adalah merupakan absis dan ordinat dari titik asal, yaitu titik A, sehingga jawabannya untuk soal yang ini adalah negatif 1,4 seperti itu ya. Oke, ini kita lanjutkan ke contoh soal yang berikutnya. Titik A dengan koordinat negatif 3, negatif 4 ditranslasikan oleh T1 P3 ya, dilanjutkan dengan translasi T2 2Q menghasilkan A double aksen 1,2. Tentukan P dan Q. Nah, kita coba gambarkan dulu. Dalam pemetaan berarti koordinat A negatif 3, negatif 4 ditranslasikan pertama oleh T1 menghasilkan A aksen tentunya pastinya ya. Nah, kemudian dilanjutkan lagi dengan translasi oleh T2 menghasilkan bayangan akhir ada beraksen 1,2.
Nah, ini seperti sempat disinggung sebelumnya bahwa untuk beberapa kasus tertentu kita bisa langsung bypass aja penyelesaiannya tanpa perlu tahap demi tahap. Nah, dan pada kasus ini bisa kita langsung gunakan proses menggunakan matriks, dimana di sini kalau kita tuliskan 1,2 yang merupakan bayangan terakhirnya ini diperoleh berdasarkan konsep tadi ya, dari -3 -4 ditambah dengan translasi pertama ditambah lagi dengan translasi kedua, sehingga bisa kita tuliskan dari bentuk matriks di atas bahwa 1 itu sama dengan -3 ditambah P ditambah 2, dan hasil dari sini akan diperoleh bahwa P sama dengan, ini kan -1, P sama dengan 2. Seperti itu untuk nilai P nya. Sementara kita lihat pada baris kedua, ini ada 2 sama dengan -4 ditambah 3 ditambah Q, sehingga diperolehlah Q sama dengan 2 ditambah 1 sama dengan 3. Nah, udah selesai ya soalnya, karena yang ditanyakan cuma P dan Q. Nah, berarti itulah P nya 2 dan Q nya 3. Nah, coba bandingkan dengan cara jika kita selesaikan melalui tahapan demi tahapan, ini akan lebih panjang lagi. Tapi ingat, tidak selamanya bisa diselesaikan dengan cara langsung. Jadi pahami dulu betul-betul soalnya dan hubungkan dengan konsepnya. Oke, kita lihat soal berikutnya. Ada titik E -2,1 dirotasikan sebesar 180 derajat terhadap titik pusat 0,0. Kemudian direfleksikan terhadap garis Y sama dengan -X. Tanyakan bayangan dari titik E ini. Nah, ini kita lihat ada E dengan koordinat -2,1. Pertama dirotasikan dengan pusat O 0,0 dan sudut 180 derajat. Karena tidak ada keterangan searah atau berlawanan putaran jarum jam, jadi tandanya sudah jelas 180 derajat saja. Dia akan menghasilkan E aksen. Kemudian dilanjutkan lagi, ditransformasikan lagi, dicerminkan terhadap garis Y sama dengan -X. Tentunya dia akan menghasilkan E double aksen. Dan berapakah koordinat dari E double aksen ini? Nah, kita perhatikan bahwa untuk rotasi dengan pusat 0,0, aturannya itu bisa kita langsung menyelesaikan dengan cara perkalian matriks transformasi dan titiknya gitu. Sehingga untuk rotasi ini matriksnya tunggal. Ingat ya, matriksnya cos negatif sin cos. Nah, seperti itu. Sementara untuk pencerminan terhadap garis Y sama dengan -X, ini juga ada matriksnya dan matriksnya tunggal. Matriksnya itu adalah 0, -1, -1, 0. Oke, seperti itu ya. Karena kedua transformasi ini, baik yang pertama ataupun yang kedua, bisa dinyatakan dalam perkalian matriks, di mana matriks transformasinya tunggal. Berarti soal yang ini juga bisa kita selesaikan tanpa perlu tahapan demi tahapan, tapi kita langsung aja gunakan, karena aturannya perkalian ya, perkalian matriks, bisa kita langsung gunakan loncat X double aksen Y double aksen. Itu akan diperoleh dari perkalian matriks kedua. Ingat ya, ini jangan sampai tertukar. Yang matriks yang ditulis pertama adalah
yang disebutkan kedua, dan ini adalah transformasi yang disebutkan kedua. Sementara ini adalah transformasi yang dituliskan pertama. Jangan sampai tertukar. Yang disebutkan kedua kita tulis pertama, sehingga untuk matriks yang pertama ini kita tuliskan 0, negatif 1, negatif 1, 0. Sementara untuk matriks yang kedua ini pada perkalian matriksnya berarti kita tuliskan cos 180 derajat negatif sin 180 derajat sin 180 derajat cos 180 derajat dikali dengan titik asal, dan titik asalnya adalah negatif 21. Seperti ini model perkalian matriksnya. Nah, tinggal kita selesaikan. Nah, ini untuk menyelesaikannya tuh silahkan, karena pada matriks berlaku sifat asosiatif, jadi pada perkalian matriks ini bisa kita kalikan dulu matriksnya, matriks yang pertama dan kedua maksudnya, lalu nanti hasilnya kita kalikan dengan yang ketiga. Boleh juga kita selesaikan dulu perkalian matriks kedua dan ketiga, lalu nanti matriks yang pertama kalikan dengan hasilnya gitu ya. Nah, kalau kita lanjutkan di sini berarti ini tetap tulis dulu dan kita pecahkan nilai dari fungsi trigonometri masing-masing. Nih cos 180 adalah negatif 1, sementara sin 180 adalah 0. Nah, kalau ini sih kasusnya lebih mudah ketika kita biarkan dulu matriks yang pertama, menunggu dikalikan dengan hasil perkalian matriks dua matriks berikutnya. Jadi yang ini kita kalikan dulu nih 2 0 negatif 1 ya. Nah, baru kita lanjutkan lagi 0 0 1 negatif 2 ditambah 0, sehingga kita peroleh hasilnya sekarang ya. Dari sini udah langsung kita peroleh bahwa bayangannya itu adalah titik double aksennya ini adalah 1, negatif 2. Nah, begitulah ya caranya ketika komposisi transformasi dari dua jenis transformasi, di mana masing-masingnya matriks transformasinya itu tunggal dan aturannya dikalikan. Sip. Lanjut ke soal berikutnya. Nah, ada kalanya transformasi itu tidak disebutkan jenisnya ya, translasi, refleksi, rotasi, dilatasi, tapi bisa aja disebutkan langsung matriksnya tanpa disebutkan jenisnya. Dan ini adalah contoh soalnya, misalkan nih ada titik J katanya ditransformasikan terhadap matriksnya langsung disebutkan 2 kali 2 ya, dimana baris pertamanya adalah 1, 3 dan baris keduanya negatif 2, 4, lalu direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X menghasilkan J double aksen 8,1. Yang ditanyakan adalah koordinat titik asalnya, koordinat titik J pada kasus ini. Dan lagi-lagi ya, untuk menyelesaikannya kita coba gambarkan dulu di sini bahwa J ditransformasikan pertama oleh matriks 1, 3, negatif 2, 4 akan menghasilkan J aksen tentunya. Dilanjutkan lagi dengan pencerminan terhadap Y sama dengan X akan menghasilkan J double aksen. Dan alhamdulillah soal yang ini juga dua-duanya aturannya matriks transformasi dikalikan titik asal dan matriksnya tunggal, sehingga X double aksen ya double aksen kita tuliskan itu bisa diperoleh dengan aturan di mana
dengan aturan perkalian matriks-matriks transformasi, di mana yang dituliskan pertama ini adalah yang disebutkan kedua, dan yang disebutkan kedua adalah pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Aturannya sendiri, matriks transformasinya sendiri, pencerminan terhadap Y sama dengan X ini adalah 0, 1, 1, 0. Nah, baru yang disebutkan pertama kita tuliskan kedua, 1, 3, negatif 2, 4 dikali dengan titik asalnya. Nah, yang diketahui di sini adalah bayangannya. Jadi kalau kita tuliskan 8, 1 itu merupakan hasil perkalian dari matriks-matriks transformasi di atas dikali titik asal, dan titik asalnya justru yang ditanyakan. Oke, kita lihat. Seandainya kita kalikan dulu dua matriks terakhir, ini akan lebih rumit, sehingga untuk kasus yang ini akan lebih mudah jika kita kalikan dulu dua matriks pertama. Yuk kita ini konsep perkalian matriks, silahkan saya nggak jelaskan terlalu rinci di sini karena sudah dipelajari di pokok bahasan sebelumnya ya. Jadi kita peroleh 0 ditambah negatif 2, 0 ditambah 4, 1 ditambah 0, 3 ditambah 0. Ini hasil dari perkalian dua matriks pertamanya. Dan untuk memperoleh XY-nya, nah ini untuk memperoleh XY-nya, kalau kita kalikan dulu itu akan menjadi semakin rumit. Nah, ini akan lebih mudah jika kita selesaikan dengan konsep inverse matrix, di mana X dan Y akan kita peroleh dari inverse matrix yang ini ya, di atas nih, dikalikan dengan koordinat titik bayangannya. Ya, kita selesaikan. Inversenya sendiri adalah 1 per determinan. Determinannya berarti kan di sini negatif 6 dikurang 4 dikali dengan adjoinnya. Adjoinnya ini berarti 3, negatif 4, negatif 1, negatif 2. Kemudian dikali dengan titik bayangannya, dan titik bayangannya adalah 8, 1. Nah, berapakah ini? Negatif 1 per 10. Nah, barulah dua matriks ini kita kalikan sehingga diperoleh 24 dikurang 4. Sementara yang bawahnya adalah negatif 8 dikurang 2. Ayo kita selanjutnya negatif 1/10 dikali matriks 20 negatif 10, sehingga berdasarkan aturan perkalian skalar dengan matriks ini akan diperoleh 20 per negatif 10 negatif 2, dan negatif 10 dibagi negatif 10 ini adalah 1 ya. Nah, dapat kita simpulkan bahwa titik J yang merupakan titik asal ini koordinatnya adalah negatif 2,1 seperti itu. Oke, ini jawabannya. Nah, ini masih mengenai komposisi transformasi untuk titik. Bagaimana jika komposisi transformasi ini diterapkan pada transformasi kurva? Kita lihat soalnya. Di sini ada kurva Y sama dengan X pangkat 2 ditambah 3X ditranslasikan oleh pertama translasi 1, 2 dan dilanjutkan dengan translasi T2 negatif 3, 3. Tentukan bayangannya. Dan ini berkaitan dengan transformasi kurva yang bisa kalian pelajari di video sebelum ini. Konsepnya yang pertama, kita tentukan dulu transformasinya secara umum. Artinya
kita tentukan dulu X double aksen, Y double aksen. Nah ini karena translasi berarti bisa kita tulis XY ditambah 1 negatif 2 ditambah lagi dengan negatif 33, sehingga diperoleh X double aksen Y double aksennya XY ditambah negatif 21. Nah ini aturan transformasi kurva. Berarti berikutnya kita jadikan XY, dimana XY ini diperoleh dari X double aksen Y double aksen dikurang negatif 21, dan kita jadikan tunggal. Itu akan diperoleh X double aksen ditambah 2 Y double aksen dikurang 1. Dan X dan Y dari sini kita substitusi ke kurva Y sama ke fungsi ya. Ke fungsi Y sama dengan X pangkat 2 ditambah 3X, dimana sekarang Y nya menjadi Y double aksen dikurang 1, dan X nya menjadi X double aksen ditambah 2. Seperti itu. Jadi X dan Y nya kita ganti dengan X dan Y yang baru hasil transformasi. Kemudian kita uraikan. Ini biarkan Y tetap Y sendirian ya di sebelah kiri, dimana yang ini kalau diuraikan menjadi X double aksen kuadrat ditambah 4 X double aksen ditambah 4 ditambah 3X double aksen ditambah 6 negatif 1, ke kanan ini menjadi ditambah 1, dan kita sederhanakan lagi, ini akan menjadi X double aksen kuadrat ditambah 7X double aksen 4X ditambah 3X ya, ditambah lagi dengan 11, sehingga bayangannya adalah Y sama dengan X pangkat 2 ditambah 7X ditambah 11. Seperti itu kasusnya jika transformasi kurva ini begitu kasusnya jika komposisi transformasi ini diterapkan pada transformasi kurva. Lanjut, lingkaran X tambah 1 kuadrat ditambah Y kurang 2 kuadrat sama dengan 1 dirotasikan sejauh 90 derajat terhadap titik pusat 0,0, kemudian direfleksikan terhadap sumbu X. Tentukan persamaan hasil transformasinya. Seperti yang sudah dijelaskan di video sebelumnya, bahwa pada transformasi kurva, fokus pertama kita adalah pada transformasinya, jangan pada persamaan atau fungsinya. Sehingga bagian persamaan ini bisa kita simpan aja dulu ya. Ini jangan pusing-pusing dengan persamaannya. Yang perlu kita perhatikan adalah transformasinya, di mana transformasinya itu yang pertama adalah rotasi, dan yang berikutnya adalah refleksi. Dan sudah dijelaskan tadi bahwa untuk menyelesaikan komposisi transformasi ini kita bisa langsung menyelesaikannya, dan pada contoh kasus ini kita langsung bisa tuliskan transformasinya sebagai X double aksen Y double aksen sama dengan perkalian matriks ya. Perkalian matriks di mana matriks yang kirinya adalah yang disebutkan kedua, sementara matriks yang kanan yang disebutkan pertama. Berarti yang matriks kiri ini matriks untuk refleksi terhadap sumbu X, di mana matriks refleksi terhadap sumbu X ini, ingat jika titik dicerminkan terhadap sumbu X berarti X nya tetap dan Y nya menjadi negatif. Jadi matriksnya sendiri adalah 1 0 0 negatif 1.
Nah, berikutnya matriks dari rotasi 90 derajat dengan pusat 0,0. Ingat rumusnya ini cos negatif sin cos. Kemudian di sini titik asalnya. Kita lanjutkan. 1 0 0 negatif 1, di mana cos 90 adalah 0 dan sin 90 adalah 1. Dikali lagi xy. Nah, ini karena matriksnya cukup mudah, boleh kita selesaikan langkah berikutnya, itu kalikan dulu matriksnya. Dan ini akan menjadi negatif y x. Lanjut lagi, kita kalikan untuk matriks yang pertama ini, negatif y negatif x, sehingga pada langkah ini akan diperoleh bahwa x double aksennya sama dengan negatif y dan y double aksennya adalah negatif x. Yang kita perlukan x dan y nya. Nah, ini x dan y nya berarti kan negatif x sama dengan y double aksen, berarti x nya adalah negatif y double aksen, sementara negatif y sama dengan x double aksen, jadi y nya adalah negatif x double aksen. Dan xy yang baru ini kita substitusikan ke persamaan lingkaran pada kasus ini ya. Nah, ini transformasi kurva tuh gitu ya. Jangan terlalu fokus sama persamaannya. Serumit apapun, yang penting itu transformasinya, karena ujung-ujungnya persamaan ini di akhir dan penyelesaiannya hanya kita perlu substitusi x dan y dengan yang baru, di mana di sini x-nya adalah negatif y double aksen, sementara y-nya adalah negatif x double aksen. Setelah ini kita kembalikan lagi ke bentuk persamaan lingkaran. Bentuk bakunya. Jadi kita buat, berarti kan di sini negatif x double aksen dikurang 2 kuadrat ditambah negatif y double aksen ditambah 1 kuadrat sama dengan 1. Tapi di mana-mana yang namanya persamaan lingkaran, tanda dari x dan y nya itu positif gitu. Jadi bagaimana kasusnya kalau seperti ini? Tenang aja, di sini kan pangkat 2 ya, baik bilangan positif ataupun negatif, jika dipangkatkan 2 hasilnya tetap positif, jadi sah aja. Kita ubah yang di dalam kurung ini menjadi x double aksen ditambah 2 kuadrat, dan yang ininya menjadi y double aksen dikurang 1 kuadrat. Itu boleh sah-sah aja kita ubah seperti ini, karena tidak melanggar sifat serta aturan manapun, sehingga dapat kita simpulkan bahwa bayangannya adalah x ditambah 2 kuadrat ditambah y kurang 1 kuadrat sama dengan 1, seperti itu. Jika kurva ditransformasikan bertubi-tubi ya, berkali-kali. Oke, dan itu soal terakhir kita. Jadi ingat bahwa dalam komposisi transformasi ini, perhatikan dulu kasusnya. Jika pada kasusnya tidak memungkinkan kita selesaikan secara langsung, dan ingat tadi ya pada pembahasannya, yang bisa diselesaikan secara langsung jika dia komposisi translasi atau komposisi dari transformasi yang matriks transformasinya tunggal dan aturannya itu matriks transformasi dikali dengan titik asalnya, itu baru kita selesaikan secara langsung. Selain itu, jika tidak memungkinkan, silahkan selesaikan secara tahap demi tahap
tentukan dulu bayangan pertama, lanjutkan bayangan kedua, seperti itu ya. Dan semoga tayangan ini dapat membantu kamu memahami konsep mengenai komposisi transformasi. Terima kasih telah menyaksikan tayangan ini, sampai jumpa lagi.